Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammadun. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Python, di mana kita akan membuat suatu project dengan tema yaitu adalah membuat sebuah project game menangkap seorang koruptor. Nah, adapun temanya di sini, coba kita lihat ya hasilnya, di mana nantinya project kita ini adalah instruksinya, tikus itu bersembunyi atau tikus koruptor itu bersembunyi di salah satu lubang. Lubangnya itu kita inisialkan atau kita misalkan dari angka 1 sampai dengan angka 5. Jadi ada lubang 1, 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Kemudian kita itu diminta untuk menebak. Menebak dengan benar untuk menambahkan skor. Nah, jadi kalau kita menebak di mana tikus koruptor itu bersembunyi, maka nanti skornya bertambah. Namun, jika kita salah dalam menebak, maka nyawa kita akan berkurang. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk gamenya, yaitu adalah game tangkap tikus koruptor. Nah, di sini skornya kita inisialkan masih 0, nyawanya ada 5, berarti ada 5 kali kesempatan untuk menebak. Tikus muncul. Nah, tebak di mana nih? Posisi lubangnya di mana? Contoh, kita misalnya isi 1. Kita enter. Nah, meleset. Tikus lari ke lubang 4. Oh, ternyata dia ada di lubang 4. Hati-hati, nyawa kamu berkurang. Nah, jadi otomatis nyawanya berkurang. Kita coba lagi, misalnya tetap di lubang 1 nih. Atau kita mau ganti ke lubang 4 sekarang. Nah, kena koruptor tertangkap di lubang 4. Mencari persembunyian baru. Nah, skornya bertambah sebanyak 10. Coba kita tekan lagi 4. Apakah tetap di 4? Nah, meleset ya. Sekarang tikus itu lari ke lubang 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk lubang ini random ya teman-teman ya. Nyawanya berkurang. Coba kita isi 1 sekarang. Nah, tetap meleset. Ternyata dia lari lagi ke lubang 5. Nah, nyawanya sisa 2. Kita isi misalnya di lubang 2 sekarang. Meleset lagi, tikus ternyata di lubang 1. Nah, nyawanya tinggal 1. Kita isi lubang 1 misal. Nah, meleset lagi, ternyata dia ada di lubang 4. Hati-hati, nyawa kamu berkurang. Ternyata sudah game over dengan skor total adalah 10. Predikatnya butuh berlatih lagi. Apakah kita mau mengulang? Kalau kita tekan Y, maka dia akan mengulang lagi dari awal. Nah, seperti itu. Tapi kalau nanti kita tekan, kita isi salah ya, kita isi. Oh ya teman-teman, kalau kita mengisi lebih dari 5, misalnya kita isi 6, maka di sini akan muncul pilih lubang antara 1 sampai 5 saja. Nah, seperti itu. Kita isi ya. Salah. Nah, nyawa tinggal 1, kita isi terakhir. Nah, game over, skor 10. Apakah kita ingin main lagi? Kalau kita tidak mau, tekan N untuk no ya. Nah, maka dia akan berhenti gamenya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, game untuk menangkap tikus koruptor. Baik, langkah-langkahnya bagaimana teman-teman? Langsung saja kita praktekkan ya. Jadi yang pertama, kita menggunakan aplikasi Visual Studio Code saja teman-teman, biar gampang. Nah, kemudian kita buat file baru ya, dengan nama misalnya adalah tangkap koruptor. Jangan lupa untuk format Python-nya, tangkap koruptor. Nah, teman-teman, yang pertama kita itu akan menambahkan dulu untuk peralatannya, atau kita import library-nya dulu. Nah, jadi langkah yang pertama kita akan mengimport library. Baik, langsung saja ya. Library yang pertama itu adalah random, supaya membuat random nantinya untuk angka. Import untuk random ya. Kemudian setelah kita import random, kita import lagi library untuk waktu ya. Nah, jadi berapa detik nanti jeda dalam berhenti melihat
melihat skor, nyawa. Nah, seperti itu. Kita import lagi. Import time. Nah, kalau kita sudah mengimport time, selanjutnya kita akan bungkus nih dengan fungsi utama. Nah, dengan fungsi utama yaitu adalah def ya, singkatan dari define. Define ini wadah ya, wadah besar. Tujuannya itu nanti agar game ini bisa dipanggil berulang-ulang kali. Nah, langsung saja def main. Nah, main ini berarti nama dari wadahnya tadi, main. Oke. Kemudian kita akan persiapkan dulu untuk variabel nyawa dan variabel skor. Nah, langsung saja skor gitu ya, teman-teman ya. Skor sama dengan berapa nih? 0. Pertama 0 ya. Baik, selanjutnya kita tambahkan variabel nyawa. Variabel nyawa 5 misalnya. Dan kita buat juga variabel untuk gamenya adalah aktif. True ya, benar. Ya, biar aktif. Kemudian kita berikan judul dulu, teman-teman. Kita buat judul dulu, kita print dulu untuk judul. Nah, judul game tangkap koruptor. Nah, seperti itu. Game tangkap koruptor. Kita beri instruksi. Kemudian apa nih? Koruptor bersembunyi di salah satu lubang 1 sampai 5. Kemudian kita tebak ya, tebak dengan benar untuk menambahkan skor. Jika salah menebak, nyawa kamu akan berkurang. Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup ke bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tampilkan dulu untuk judulnya. Sekarang kita buat pengulangan dari gamenya ya teman-teman. While nyawa lebih dari 0. Nah, jika nyawa lebih dari 0, maka akan apa nih teman-teman? Maka kita akan atur dulu logika pergerakan tikusnya, pindah tikus. Nah, jadi dia pindah tikus dulu ya teman-teman ya. Kita atur dulu posisi koruptor gitu ya teman-teman ya. Posisi koruptor yaitu random dari nilai 1 sampai dengan 5. Kemudian kita tampilkan nilai variabel awalnya yaitu skor dan nyawa tadi. Nah, kita tampilkan dulu dengan menampilkan print gitu ya teman-teman ya. Print skornya berapa, kita panggil variabelnya. Kemudian nyawanya berapa, kita panggil variabelnya. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman. Kalau ini sudah, langsung saja kita lanjutkan untuk pemanggilan variabel sudah. Sekarang kita akan buat untuk input dan juga outputnya, teman-teman. Input dan juga output. Nah, langsung saja ya teman-temannya. Untuk input outputnya kita buat dengan try. Ini untuk pengamanan, try. Kemudian kita masukkan mengambil input dari pemain, berapa nanti dia mengisinya. Kita misalnya inisial tebakan berapa nih, tebakan koruptor muncul tuh posisi nomor berapa. Seperti itu. Kemudian kita buat untuk logika menangkapnya. If jika tebakan kurang dari 1 atau lebih dari 5, maka tampilkan tebakan tidak valid, masukkan angka antara 1 dan 5. Continue. If jika tebakan posisi tikus nih, posisi tikus yang random tadi, nah, maka kita akan atur skornya bertambah 10. Nah, kalau mau 10, kalau mau 20, terserah teman-teman aja ya nantinya. Kemudian kita buat pemberitahuan kena gitu ya, koruptor tertangkap di lubang posisi berapa. Nah, kemudian kita tampilkan dia untuk mencari posisi baru.
Nah, mencari posisi baru. Tapi jika tidak kena else gitu ya, else, maka nyawanya akan berkurang. Kita print bahwa meleset koruptor lari ke lubang. Nah, ini mau lari ke lubang, mau lari ke gedung. Nah, hati-hati nyawa kamu berkurang. Nyawa kamu atau kesempatan kamu berkurang. Kemudian kita tangkap ya. Kita tangkap jika error. Jika salah ya, masukkan angka bukan huruf. Misalnya dia masukkannya huruf gitu ya, A, B, C. Nah, itu kan salah. Jadi akan ada pemberitahuan. Kemudian kita beri jeda waktu. Print strip. Nah, jeda waktu 1 detik ya. 1 detik. Time sleep 1 detik. Jadi biar dia bisa membaca pesan yang di sini dulu. Nah, seperti itu. Kita beri garis. Oke, sudah. Kemudian kalau ini sudah, kita buat untuk berpindah layar atau game overnya. Nah, untuk game overnya, langsung saja kita print. Kita buat garis-garis dulu ya. Nah, kemudian kita tulis game over. Nah, game over. Kita tampilkan skornya berapa. Nah, kalau skornya ada. Nah, kita buat lagi garis-garis. Kita buat logikanya, jika skor itu lebih dari atau sama dengan 30, maka predikatnya selamat, Anda berhasil menangkap koruptor. Nah, tapi jika di bawah 30, maka sayang sekali Anda belum berhasil menangkap koruptor. Nah, jadi seperti itu ya poinnya. Atau mau diganti nih, selamat, Anda termasuk yang jujur misal. Nah, kalau ini gagal, sayang sekali Anda kurang kredibel. Nah, misal seperti itu. Itu hanya misal ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa riset dulu teman-teman untuk programnya. Kalau sudah muncul seperti itu, kita riset, kita ulang ya. Kita beri ulang. Apakah Anda ingin bermain lagi? Nah, kalau dia menekan Y nanti, maka mengulang. Kalau dia menekan N, maka dia tidak mengulang. Nah, seperti itu ya. Nah, dia memanggil lagi main yang wadah di atas tadi, restart game ya. Terima kasih. Tapi kalau dia menekan N atau no, maka terima kasih telah bermain. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk biar kemudian kita untuk memanggil Pythonnya teman-teman, memanggil Pythonnya if name main gitu ya. Kemudian kita tulis di bawahnya adalah main. Nah, ini untuk memanggil. Sorry. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl S, kita simpan ya. Kita apa nih? Fix. Oh ya, sorry ya. Ini harusnya posisi nih, penempatan spasinya jangan lupa ya teman-teman. Kalau variabel seperti apa? Nah, jadi seperti itu ya. Kalau di dalam Python ya teman-teman. Jangan lupa struktur datanya. Nah, struktur datanya jangan lupa teman-teman. Ini karena kita pakai Visual Studio Code, jadi gampang ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kita rapikan dulu. Ini kita menggunakan fix aja ya, biar dia otomatis. Yang penting kita logikanya dapat ya teman-teman ya. Kita cap. Nah, seperti ini. Sudah tidak ada yang error ya teman-teman. Jadi pastikan posisi penempatan struktur datanya kita sesuaikan.
jangan sampai struktur datanya tidak sesuai. Nah, Ctrl S, kita simpan. Sekarang coba kita jalankan teman-teman. Apakah gamenya berhasil? Untuk menjalankan langsung saja teman-teman kita tekan run Python file ya. Nah, maka dia akan membuka terminal. Nah, ada yang error teman-teman. Di bagian baris 18. Oke, jadi kita coba cek dulu. Kita tulis clear. Terus baris 18 ada yang salah tadi ya. Nah, di bagian sini salah. Kenapa ya? Nah, itu. Kita coba lagi teman-teman. Namanya ini tidak ternyawa ya, tidak terdefine, tidak terbaca. Nyawa ini tidak terbaca ya teman-teman ya. Kita coba. Nyawa ini tidak terbaca, kemudian kita modify. Tunggu dulu. Coba kalau kita ganti teman-teman, bukan nyawa ya, tapi kesempatan misalnya. Kita ganti di sini jadi kesempatan. Jadi semuanya kita ganti jadi kesempatan. Kita fixkan dulu. Kita cap. Kita coba lagi. Kesempatannya sekarang ya tidak terbaca teman-teman. Oke. Teman-teman, kita coba lagi ya teman-teman ya. Run ini menggunakan kesempatan ya. Struktur datanya kita masukkan ke dalam semua nih. Nah, kita masukkan semua. Karena kemungkinan gara-gara sebabnya adalah struktur datanya tadi ada yang masuk ke dalam. Nah, tidak teratur ya teman-teman. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Coba kita run Python file. Nah, sudah berhasil teman-teman. Coba kita clearkan dulu ya. Kita clearkan dulu. Oh, ini kita cancel dulu. Kita clear. Nah, teman-teman, sekarang coba kita run. Nah, sudah berhasil. Game tangkap tikus koruptor, instruksi. Nah, kesempatan 5, kalau kita ke 6, pilih lubang antara 1 sampai 5 saja. Nah, seperti itu. Skornya tidak berkurang. Tikus muncul atau koruptor muncul. Isi misalnya 1 di sini. Bentar. Nah, meleset. Ternyata lubang 4. Kita ganti jadi lubang 4. Masih meleset. Lubang 1 juga meleset. Lubang 5. Nah, berhasil. Karena koruptor tertangkap di lubang 5. Kesempatan masih sisa 2. Kemudian kita isi lubang 1.
melesat, lubang 2, melesat, nah game over. Untuk berlatih lagi, nah seperti itu. No game. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Game yang sudah kita buat. Nah, dari Python. Dari Python. Silakan teman-teman coba. Nah, jadi teman-teman juga bisa nih memodifikasi bagaimana saat ketika berhasil menempatkan atau menebak posisi koruptor, tikus koruptornya, maka nyawa akan bertambah. Nah, itu juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Di mana posisinya teman-teman? Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan di sini. Contoh, kesempatan bertambah. Nah, bonus kesempatan jika menangkap tikus koruptor. Nah, jadi di sini ya teman-teman, jika tebakannya posisi benar. Nah, kita coba. Kita clear dulu mungkin teman-teman, biar bersih. Tahan lagi. Kita tebak, misalnya 1, 3, 1. Nah, berhasil. Nah, sekarang kan karena kita salah, nyawanya tinggal 4. Nih, nyawanya tinggal 3. Kemudian setelah kita berhasil, nyawanya berubah jadi 4. Nah, seperti itu. Tebak lagi. Nyawanya berkurang jadi 3. Kita tebak lagi. Nyawa berkurang jadi 2. Tebak lagi. Nyawa berkurang jadi 1. Tebak lagi. Nah, kesempatan sudah habis. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian silakan teman-teman untuk berlatih. Yaitu teman-teman bisa menambahkan timer. Jadi kalau timernya misalnya dalam 10 detik, teman-teman tidak menjawab, maka nanti nyawanya otomatis akan berkurang. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ketika teman-teman bisa menjawab dengan benar, maka timernya nanti akan bertambah. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk latihannya. Nah, di sini kakak yakin teman-teman bisa menerapkan variabel yang baru ya teman-teman. Baik itu variabel waktu nanti. Nah, silakan teman-teman untuk berlatih, tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini ada manfaatnya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.